nama saya Dr. Imade Oki Andika, spesialis bedah. Pada kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit di bidang bedah yang paling sering kita temukan di rumah sakit, yaitu radang usus buntu atau dengan istilah kita kenal appendicitis. Nah, apa itu radang usus buntu? Radang usus buntu adalah suatu peradangan yang terjadi di usus buntu atau kita kenal dengan appendix. Appendix ini adalah tempat pertemuan antara usus besar dengan usus halus, di mana bentuknya itu memanjang seperti tabung dengan ukuran 5-7 cm dengan diameter kurang lebih setengah cm. Kasus ini merupakan salah satu kegawatan di bidang bedah dan harus segera ditangani. Nah, di mana gejala yang ditimbulkan oleh radang usus buntu ini atau appendicitis? Awalnya pasien akan mengeluh nyeri pada ulu hatinya, ya. Ini akan memberikan gejala yang hampir sama dengan gejala sakit mah atau gastritis. Cuma yang membedakannya dengan radang usus buntu, nyeri ulu hati ini akan disertai dengan nyeri yang menjalar sampai ke bagian perut kanan bawah. Di samping itu akan disertai juga dengan gejala mual, muntah, diikuti dengan nafsu makan tidak bagus, ya. Bisa juga dengan demam, ya. Kadang-kadang juga pasien akan mengeluh konstipasi ataupun diare. Nah, gejala ini yang membedakan sakit mah yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dengan radang pada usus buntu. Nah, selanjutnya bagaimana penanganan untuk kasus radang usus buntu atau appendicitis ini? Nah, karena appendicitis ini adalah merupakan suatu kegawatan di bidang bedah, jadi tindakan yang paling tepat adalah dilakukan dengan cara pembedahan atau pengangkatan usus buntu tersebut. Dilakukan karena akan mengurangi komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit tersebut, ya, baik itu angka kesakitannya maupun dari angka kematiannya bisa kita atasi dan bisa kita kurangi. Walaupun bisa diterapi misalnya dengan pemberian obat-obatan, baik itu antibiotik maupun anti nyeri, itu hanya bersifat sementara saja. Kalaupun kondisi pasien imunitasnya menurun, kasus itu, penyakit itu akan berulang, bahkan bisa memberikan hasil yang sangat membahayakan bagi pasien tersebut. Untuk tindakan pembedahan, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu resah dengan komplikasi yang dihasilkan dari operasi. Sekarang masyarakat sudah bisa diberi pilihan untuk dilakukan tindakan pembedahan, baik secara konvensional atau dengan sayatan terbuka, atau bisa dengan minimal invasif, yaitu dengan istilah kita kenal laparoskopi. Nah, bagaimana cara pencegahan kita agar tidak terkena radang usus buntu atau appendicitis itu? Yang pertama, kita harus rajin mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, baik buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Dengan tinggi serat, maka konsistensi dari feses atau kotoran kita itu lembek dan tidak bersifat keras, dan inilah salah satu penyebab terjadinya radang usus buntu karena feses kita yang terlalu keras. Yang kedua, kita harus cukup minum air putih agar kita tidak mengalami dehidrasi. Dengan demikian, konsistensi feses atau kotoran kita juga tidak terlalu keras. Selanjutnya, kita harus hidup sehat, rajin berolahraga, hindari merokok dan minum minuman yang sifatnya beralkohol secara berlebihan. Sebagai penutup, jika sahabat Mangusada mengalami gejala usus buntu, radang usus buntu yang saya sebutkan tadi, jangan tunda, silakan segera konsultasi ke dokter atau kunjungi poliklinik bedah Rumah Sakit Mangusada untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sampai jumpa.